Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, kita tidak terasa sekarang sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengampunan, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya kana Rasulullah idza dakhala al-ashru ayqadha ahlahu wa shadda al-mizar. Nabi Muhammad SAW apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau membangunkan keluarganya untuk bangun malam, untuk tahajud, untuk sholat, untuk tasbih, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Wajadda dan beliau bermujahadah. Wasyaddal mi'zar dan mengikat tali pinggangnya. Maksudnya di sini adalah mengikat tali pinggangnya kinayah an i'tizalin nisa. Ini adalah makna beliau meninggalkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairih. Rasulullah bermujahadah di bulan Ramadan tidak seperti mujahadahnya beliau di bulan yang lainnya. Wa kana yajtahidu fi 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah ketika memasuki 10 malam terakhir lebih mujahadah lagi, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Kenapa kita harus bermujahadah di 10 malam terakhir? Karena di 10 malam terakhir ini adanya malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar Allah firmankan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Kita beribadah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar sama kita seperti sholat 83 tahun. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang Allah berikan karunia-Nya kepada umat Nabi Muhammad SAW khususnya, sebagai kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya alaihim ridwanullah, bercerita bagaimana tentang umat-umat terdahulu yang mana mereka beribadah sampai ratusan tahun. Ada yang berjihad, mengeluarkan pedangnya berjihad selama puluhan tahun, 80 tahun, ratusan tahun mereka beribadah. Maka para sahabat alaihi ridwanullah, mereka mendengar perkara itu, maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umur kami sangat pendek, tidak mungkin kami mengalahkan daripada umat-umat terdahulu, tak mungkin kita musabaqah melawan daripada ibadah umat-umat terdahulu karena emang umur mereka panjang-panjang. Maka gara-gara omongan mereka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam kita sholat, satu malam kita membaca Al-Quran sama nilai ibadah tersebut dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Ada 2 perkara yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah istijabatud du'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langitnya untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Itu yang pertama. Maka oleh karena itu pada malam Lailatul Qadar, subhanallah, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa perkara-perkara yang mulia. Maka sebagai umat muslim, kita harus berdoa kepada Allah perkara-perkara yang mulia. Mintalah kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang tinggi, khusus di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian yang kedua, di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan ribuan malaikat di buminya ini. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan malaikat-malaikat yang tak pernah turun ke dunia Allah turunkan. Masya Allah. Oleh karena itu orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia hatinya berjumpa dengan para malaikat, sehingga apabila dia itu berjumpa dengan para malaikat, maka insya Allah sifat-sifatnya malaikat akan ada pada dirinya. Apa sifat malaikat? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifatnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan perbuatan yang diperintahkan kepada mereka. Itu yang kedua. Kemudian kapan seseorang itu dianggap sebagai menghidupkan malam Lailatul Qadar? Apa saja amalan-amalan yang harus dikerjakan ketika malam Lailatul Qadar? Maka salah satu ulama mengatakan bahwasanya apabila seseorang sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah,
kemudian sholat subuh berjamaah, maka sungguh dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi tak usah banyak-banyak, cukup sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, insya Allah dihitung sebagai orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apalagi kalau ditambah dengan wirid, apalagi ditambah dengan zikir, ditambah dengan sholat, ditambah dengan baca Al-Quran, Masya Allah. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya kerjakan? Maka apa kata Rasulullah SAW? Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka malam Lailatul Qadar perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Kemudian apa saya tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Banyak sekali tanda-tandanya. Salah satunya kata ulama, di siang harinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi hawa-hawa tersebut, angin tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian di malam harinya tidak ada suara anjing, tidak ada longlongan anjing, kemudian juga tidak ada rikikan keledai. Sunyi, Masya Allah. Dan di subuhnya, di pagi harinya, matahari kelihatan redup. Kenapa? Karena ketika malam itu banyak malaikat yang turun. Ketika subuh malaikat sudah naik ke atas langit. Sehingga apa? Sehingga cahaya matahari terkalahkan dengan tertutup dengan apa? Dengan cahaya-cahaya para malaikat. Alaihim salamullahi wa tabaraka wa ta'ala. Kemudian kapan itu malam Lailatul Qadar? Maka ulama berbeda pendapat tentang masalah malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 29, ada yang mengatakan malam 21. Akan tetapi yang paling benar adalah itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui. Mungkin saja di malam pertama Ramadan, mungkin saja di seluruh bulan Ramadan, mungkin saja malam terakhir, mungkin di 10 malam terakhir. Akan tetapi yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW adalah di 10 malam terakhir Ramadan dan di autar yaitu dalam malam witir, malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menutupi, merahasiakan malam Lailatul Qadar? Supaya hambanya terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus mencari malam Lailatul Qadar, sehingga dirinya terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, maka masuklah nur cahaya ibadah di dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjadikan kita sebagai orang yang ahli malam Lailatul Qadar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.